Jadi selamat pagi, saya bernama Jensen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Excel untuk cara penggunaannya secara otomatis. Untuk langkah pertamanya yaitu kita harus membuat database terlebih dahulu untuk di jurnalnya kita yang nanti kita buat. Nah, di jurnal yang nanti kita buat ini kita butuh database. Ini ada aset, kas, piutang, perlengkapan asuransi DPM, tanah, dan juga lain-lain sebagainya. Sampai bawah ini dan lain-lain ini. Nah, setelah ini kita masuk ke ini namanya sheet selanjutnya atau lembar selanjutnya. Nah, di akun debit dan kredit ini kita blok semuanya dulu. Kita blok semuanya. Lalu kita ke data, mencet data validation. Di sini kita pilih yang list. Setelah itu source-nya kita dari database ini. Kita blok dari atas sampai bawah, lalu pencet OK. Nah, di sini nanti kita tinggal pilih-pilih saja gitu. Nah, di sini saya sudah membuat soal yaitu PT Surya Jaya. Nah, untuk transaksi pertama di tanggal 1 Januari 2022, Budi menyetor modal 50 juta untuk PT Surya Jaya. 1 Januari 1 Januari 2022. Nah, di sini akun debitnya yaitu kas. Nah, di sini debitnya kas karena kan kas itu kan termasuk aset. Nah, jika aset kita bertambah berarti ya, itu di debit. Kalau berkurang di kredit. Itu dan di kreditnya yaitu modal. Oke, sebesar 50 juta. Nah, untuk mau ada titik-titiknya itu kita pencet ini, lalu kita pencet yang ada komanya. Sip. Terangannya yaitu penyetoran modal awal. Lalu untuk selanjutnya, di transaksi yang kedua yaitu 3 Januari 2022, yaitu memberi perlengkapan secara tunai sebesar 6 juta. 3 Januari. Itu berarti kita membeli perlengkapan ya. Perlengkapan secara tunai. Berarti di debitnya itu kas karena perlengkapan ini kan termasuk aset dan itu kalau tambah debit. Kalau kas kan ini berkurang berarti kredit. Nah, di sini secara tunai ya, di sini sebesar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah secara tunai. Lalu untuk transaksi selanjutnya 7 Januari membeli peralatan sebesar 3 juta secara kredit. 7 Januari. Membeli peralatan. Ininya peralatan dan di sini utang usaha. Utang usaha. Oke, peralatannya sebesar 3 juta secara kredit ya. Di sini membeli peralatan secara kredit. Oke, untuk transaksi selanjutnya, di tanggal 10 Januari menerima uang di muka atas perjanjian telah dilaksanakan sebesar 7 juta. Berarti di sini 10 Januari 2022, lalu 10 Januari 2022. Di sini berarti yang akun debitnya itu yang pertama kas dan juga akun kreditnya itu pendapatan jasa. Oke, ini sebesar 7 juta rupiah. Nah, nah, lalu selanjutnya untuk transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 11 Januari membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Membayar gaji karyawan di 11 Januari.
itu berarti membayar gaji karyawan yaitu beban upah atau beban gaji ya. Kalau beban itu pastinya di debit, lalu yang berkurang kas. Oke, berarti 1.500.000 membayar gaji karyawan. Oke, untuk transaksi selanjutnya, membayar sewa gedung selama 2 tahun sebesar 3 juta. Ini di tanggal 13 Januari. 13 Januari 2022. Ini berarti beban sewa dan juga kas. Beban sewa dan kas sebesar 3 juta rupiah masing-masing. Lalu di 14 Januari melaksanakan pekerjaan tetapi belum menerima pembayaran sebesar 7 juta. Berarti di sini 14 Januari 2022. Berarti di sini itu piutang usaha dan juga pendapatan jasa. Di sini piutang usaha dan juga pendapatan jasa. Setelah itu ini mendapatkan 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Ya benar, 7 juta rupiah. Ini mendapatkan pendapatan. Oke, setelah itu di transaksi selanjutnya itu 16 Januari 2022 membayar utang di transaksi nomor 3. Ini kan membeli peralatan secara kredit ya. Berarti ini dia membayar. Itu di tanggal peralatan secara kredit di tanggal 16 Januari. 16 Januari 2022. 16. Itu peralatan secara kredit berarti di sini utang usaha. Utang usaha dan juga di sini itu kas. Itu sebesar ini berarti 3 juta rupiah ya. Oke, membayar transaksi tanggal 7. Setelah itu 18 Januari 2022 membeli asuransi sebesar 4 juta untuk 3 tahun. 18 Januari itu berarti termasuk asuransi selama 3 tahun berarti termasuk itu ya, termasuk asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka terus kas. Asuransi dibayar di muka sebesar 4 juta. Oke. Bayar asuransi untuk 3 tahun. Lalu untuk transaksi selanjutnya di 18 Januari 2022, di 21 Januari 2022 maksudnya, perlengkapan tersisa sebesar 3 juta. Di sini beban perlengkapan, nah ini termasuk ada itu akunnya debitnya beban perlengkapan, lalu di sini di kreditnya yaitu perlengkapan karena perlengkapannya berkurang. Nah, di sini perlengkapannya 3 juta. Maaf, ini salah. Ini di sini. Perlengkapan yang
Terus menerima pembayaran untuk pekerjaan di tanggal 14 Januari ini ya sebesar 7 juta rupiah. Ini di tanggal 24 Januari. Tugas lalu piutang usaha ini itu sebesar 7 juta rupiah. Membayar pembayaran. Lalu untuk transaksi terakhir 1 Januari 2022 itu menarik uang untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Berarti prive ya. Di sini prive dan di sini kas. Sebesar 4 juta. Tip. Lalu kita coba totalkan pakai rumus sum. Ini diblok semua, tanda tutup kurung. Jadinya seperti ini. Lalu pakai rumus sum lagi. Oh, pertama. Maaf, salah. Maaf, terus tutup buka kurung, blok. Terus tutup kurung. Oke. Nah, ini kan jurnalnya full. Jadi ini ada akun full. Jadi akun full ini fungsinya untuk alat bantu aja. Nah, untuk rumus akun full ini menggunakan rumus if. Berarti rumus if tanda kurung akun debit ini jadi gas sama 0, maka kita pilih sebelahnya, terus kita tekan lagi sebelahnya. Untuk kurung enter. Setelah itu yang ada titik ujung titik di kanan bawah ini kita drag ke bawah, lalu nanti akan muncul semua. Sip. Oke, setelah itu kita blok semua. Setelah itu kita akan membuat buku besar. Itu kita pertama itu blok semua. Lalu kita pivot table, lalu pencet OK. Setelah itu kita tekan tanggal, debit, kredit, serta akun full untuk di buku besar ini. Nah, untuk di buku besar ini akun fullnya itu dipindahkan ke filter. Nah, setelah itu kita bisa pencet pivot table analyze, kita pencet find item and set ini, terus kita pilih yang calculate file. Terus kita tekan saldo debit. Kita pakai rumus if lagi di sini. Tanda kurung jika debit lebih besar dari kredit, jika debit lebih besar dari kredit, maka debit min kredit. Oke, ini saldo yang debit. Lalu kita ulangi lagi, calculate field, kita saldo kredit. Pakai rumus if lagi, jika debit lebih kecil dari kredit, maka kredit min debit. Tutup kurung, oke. Jadi seperti ini. Nah, ini kan masih 00, kita bisa pilih kas. Nah, maka hasilnya kan jadi seperti ini. Nah, untuk buku besar lainnya pun gampang. Kita tinggal seperti ini aja. Tinggal di copy, lalu kita paste di sini aja. Lalu udah jadi buku besar lainnya. Tinggal dipilih nanti aja di sini. Sebentar, saat saya rapikan dulu. Oke, ini kan tadi kan kas, sekarang piutang usaha. Sekarang ini perlengkapan
Setelah perlengkapan, ada asuransi TPM, Prestagi, ada asuransi TPM, terus ada peralatan. Setelah peralatan ada utang usaha. Setelah utang usaha, ada modal. Setelah modal, ada prive. Setelah prive, ada pendapatan jasa. Setelah itu, habis pendapatan jasa, ada beban upah. Setelah beban upah, ada beban sewa. Dan yang terakhir, itu ada beban perlengkapan. Jadi, seperti inilah buku besar jika menggunakan cara otomatis. Nah, selesai. Lalu, kita bisa rename ini buku besar. Sini jurnal. Oke. Nah, di buku besar ini, setelah ini kan sudah jadi pakai otomatis. Setelah itu kita akan membuat neraca saldo. Itu kita klik kanan, make of copy, and create a copy. Nah, setelah itu kita delete. Kita butuh satu aja. Delete. Nah, setelah itu kita di sini bisa di sini jika di neraca saldo itu akun fullnya kita pindahkan di sini tapi di daerah yang paling atas. Nah, setelah itu di sini kita klik kanan. Setelah itu kita expand collapse ini kita pilih yang collapse entire field. Nah, di sini kita tidak butuh sum of debit, tapi ini kita cuma butuh debit sama kredit ini aja. Jadi kita bisa hide. Oke, setelah itu di sini kan emang di sini grand totalnya error, jadi kita menggunakan rumus sum yang biasa. Jadi sama dengan sum, di copy semua, sum tanda kurung, copy semua, enter. Lalu di sini juga sum, dan juga di sini juga di sum ya, sama dengan sum tanda kurung, di copy semua, lalu enter. Ini total. Ini dan juga ini juga bisa diganti jadi debit. Lalu ini juga bisa jadi kredit. Ini jadi akunnya. Terus grand totalnya ini juga bisa di hide, ya. Sip. Jadi ini bisa diganti nih neraca saldo. Nah, jadi seperti inilah cara menggunakan cara otomatis di Excel untuk membuat jurnal, buku besar, dan juga neraca saldo. Sekian dari saya. Terima kasih.